awal ini. Sapa Ramadan pencerah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bersua kembali di kesempatan kali ini dalam suasana bulan Ramadan di acara Sapa Ramadan. Dan pemirsa, sungguh berbahagia sekali, tidak pernah kita luput, selalu kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga tercinta, para sahabat, tentunya semua pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pemirsa, di acara Sapa Ramadan di kesempatan kali ini kami nanti akan berinteraksi dengan pemirsa di mana saja berada, di mana kami akan memberikan 2 pertanyaan untuk Anda agar Anda tentunya bisa bawa pulang kupon-kupon ini, salah satunya dari Bandung Jeans, kemudian salah satunya dari check up gratis dari Dompet Duafa. Check up gratisnya bisa Anda dapatkan, kemudian juga Bandung Jeans nanti juga bisa Anda dapatkan setelah kami memberikan pertanyaan. Dan insya Allah bisa Anda jawab, Anda bisa bawa pulang ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami punya password tentunya di saat saya menyebutkan Ramadan penuh cinta. Pemirsa di rumah cukup menjawabnya dengan ikhlas berbagi karena Allah. Passwordnya ikhlas berbagi karena Allah. Setiap sore jangan lewatkan kuis-kuis ini karena Anda bisa membawa pulang kedua kupon ini, salah satu dari kedua kupon ini. Dan tentunya pemirsa di acara Sapa Ramadan ini juga kami punya sudut tips. Nanti kita akan sama-sama melihat tipsnya kali ini apa sih sebenarnya tips dari ibu-ibu Majelis Taklim As-Sakinah Polda. Akan mengajak semua pemirsa dengan tipsnya. Dan baiklah pemirsa, sebelum saya memperkenalkan ustadznya, tapi alangkah indah saya memperkenalkan dulu kita punya ustadz, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ramli Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih Bapak atas hadirnya di kesempatan kali ini di acara kita, acara Sapa Ramadan. Dan baiklah pemirsa, mari kita seperti biasa sebelum kita berbincang-bincang, tentunya tema yang luar biasa sekali tentang keberkahan hidup kali ini, tema kita di Sapa Ramadan di kesempatan kali ini, alangkah indahnya. Mari kita buka hati kita dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat wattaqaw lafatahna alaihim barakat alaihim barakatim minas samai wal ard minas samai wal ardi walakin kadzabu walakin
كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, subhanallah. Sapa Ramadan pencerah hati. Senyum dong Bunda, masa bajunya hijau pupus cantik begitu, mukanya tegang sekali. Sapa Ramadan pencerah hati. Iya, kan begitu lebih enak ya Pak Ustadz ya, lihatnya ya Pak Ustadz ya, lebih segar, dalam keadaan puasa senyum sumringah, katanya sumringah. Ya harus tetap semangat, seperti itu ya Pak Ustadz ya. Jadi nanti puasa kita sehari itu tidak terasa. Mulai dari subuh itu sudah mulai gosok-gosok gitu Pak Ustadz ya, ngepel dan lain sebagainya, kita sudah nggak rasa lagi. Apalagi sebentar lagi insya Allah akan semakin dekat maghribnya. Baik, Pak Ustadz Dr. Andes Haji Ramli Deni, kita punya tema mengenai keberkahan hidup. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya hakiki yang paling penting, yang paling mendasar, kira-kira apa sih Pak yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan keberkahan yang sesungguhnya? Maksudnya dalam hidup kita dulu Pak Ustadz, sebelum surga nanti. Silakan Pak Ustadz. Ibu-ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya ulangi ayat tadi. Dengan senang hati Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ayat ini punya makna yang luas untuk mencakup suatu negeri. Seandainya suatu negeri penduduknya itu beriman dan bertakwa, niscaya Allah bukakan rahmat barakat langit. Ini luas. Negeri itu tentu terdiri dari orang-orangnya. Orang-orangnya itu diawali dengan pribadi-pribadi, lalu pribadi-pribadi itu membentuk rumah tangga sebagai suatu negeri kecil. Jadi kalau walau anna ahlal qura amanu, seandainya suatu negeri penduduknya beriman dan bertakwa, amanu wattaqaw, la fatahna alaikum barakat. Pribadi beriman dan bertakwa. Tentu semuanya itu kita awali dari iman dan takwa dari pribadi-pribadi dulu. Baru membentuk kelompok besar sebagai suatu negeri. Kalau sama semuanya dalam beriman dan bertakwa, Allah bukakan pintu rahmat. Nah, wujud iman seperti apa, takwa seperti apa, lalu melahirkan barakah itu seperti apa? Ini barangkali ya? Iya, betul. Nah, jadi wujud iman itu dalam istilah agama itu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, membuktikannya dengan perbuatan. Nah, iman kepada Allah sudah yakin dalam hati, kita sudah mengucapkan dengan asyhadu an la ilaha illallah. Lalu
Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Lalu Allah ada perintah dan larangannya. Iya, luar biasa sekali Pak Ya. Ustadz. Subhanallah. Dan perintah dan larangan ini yang kalau kita tegakkan dalam kehidupan, mulai dari pribadi, lalu bentuk satu kelompok kecilan menjadi besar, insya Allah rahmat Allah dan barakahnya pasti akan ada. Subhanallah. Jadi kalau perintah dan larangan itu jelas kita tahu. Barakah itu seperti apa? Kalau tadi takwanya itu adalah kita perilaku, aplikasi kita dalam menyikapi iman itu. Aplikasi dalam menyikapi iman. Iman sudah menyatakan yakin kepada Allah. Takwanya adalah apa yang diperintahkan kita lakukan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Nah, yang diperintahkan ini langsung kepada Allah dan juga terhadap sesama manusia. Barakah dan rahmat itu lahir, itu adalah hasil komunikasi kita terhadap sesama manusia dan terhadap Allah. Terhadap sesama manusia, katakanlah, harus dengan ada hablum minan nas, harus komunikasi yang baik. Maka ada larangan, la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan mencela suatu kaum, barangkali kaum yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Kalau masing-masing seperti itu, jelas wujud ketentraman, kedamaian, maka disitulah rahmatnya Allah turun. Karena mentaati perintah itu, mentaati perintah, jangan mencela kaum yang lain. Ya. Seperti itu salah satunya. Sangat mulia sekali Pak Ustadz ya, kalau kita salah saling satunya. menghargai dengan sesama kita, siapapun dia, apapun agamanya dan lain sebagainya, pekerjaan dan statusnya Pak Ustadz ya. Jadi, kalau terhadap agama lain ada wala tasubbul ladzina yad'u min dunillah. Jangan mencerca keyakinan orang lain. Ini larangan, melanggar berarti dari mana datangnya barakah dan rahmat Allah? Jauh. Ini terhadap keyakinan lain sudah ada patokan seperti itu. Lalu bagaimana terhadap sesama keyakinan? Ya, tentu ada punya nilai-nilai tersendiri. Kira-kira begitu. Jadi saling menghargai itu Saling sangat penting sekali agar semua itu tidak istilah balance Pak Ustadz Ya, balance. seimbang, balance. Jadi karena Allah juga sangat cinta kepada kita yang memang menjaga hablum minan nas. Bukan hanya kepada hablum minallah saja ya Pak Ustadz ya. Baik, keberkahan hidup salah satunya itu bisa didatangkan juga dalam bentuk keturunan, ya bentuk keturunan, kemudian dalam bentuk juga makanan, waktu dan lain sebagainya. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan kepada kita, kira-kira kadang-kadang sebagai seorang yang muslim juga kita tidak terlalu paham. Yang kita tahu bahwa kalau umpamanya kita istilahnya ada hubungan mungkin bagi putra-putri kita atau bagi remaja-remaja kita yang saat ini sedang punya hubungan spesial tentunya Pak Ustadz, apa baiknya seperti apa agar mereka tuh lebih paham dan tahu, oh yang ini tidak boleh harus saya dekati, ini adalah saudara saya, ini adalah sepupu saya dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz. Jadi barakah dalam keturunan ini tentu semua kita pahami. Doa yang setiap saat kita doakan itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak yang menyenangkan. Menyenangkan tidak hanya dari segi fisiknya, tidak hanya dari sisi kesehatannya, tapi lebih utama itu adalah dari akhlaknya. Akhlaknya terhadap sesama manusia dan komunikasi dengan Allah itu dengan baik. Qurrata a'yun, sangat menyenangkan. Nah, dari situ qurrata a'yun ini bagaimana kita bisa hadirkan qurrata a'yun itu sesuai dengan doa itu, maka diikuti dengan langkah-langkah itu. Ada Nabi mengatakan ta'allim fis sigari kan naksi alal ma'i kan naksi ta'allim fis sigari kan naksi alal hajari wa ta'allim fil kibari kan naksi alal ma'. Kita belajarkan dia di waktu kecil itu dengan didikan agama, akhlak dan lain sebagainya, sehingga itu seolah-olah kita mengukir batu. Kalau batu diukir itu kan tidak akan hilang sampai kapanpun. Dan itu juga perlahan ya Pak Ustadz ya? Ya, pahalanya itu. Jadi ini kita mau wujudkan itu, qurrata a'yun, anak yang penuh barakah itu dari awalnya seperti itu. Barakah tidak akan datang dengan sendirinya. Keturunan yang penuh barakah itu adalah dari diri kita juga. Bagaimana membentuknya sejak dini sehingga barakah itu tumbuh seiring dengan pendidikan yang kita berikan itu. Jadi dia akan tumbuh dengan baik, akhlak yang baik, insya Allah akan terbentuklah suatu kehidupan dalam rumah tangga. Kalau ini keluarga itu yang dikatakan bersakinah, mawaddah dan rahmah itu. Itu menyangkut dengan keturunan. Lalu yang tadi kedua? Makanan. Makanan.
Makanan ini sesungguhnya dalam bulan puasa ini kita seleksi betul. Kita seleksi betul. Kalau orang bilang Ramadan penuh rahmat dan barokah. Rahmat dan barokah itu adalah kita perhatikan bagaimana anjuran agama khusus dalam hal berbuka puasa. Apa boleh dengan makanan yang tidak jelas? Kalau makanan yang tidak jelas tidak mengandung barokah. Akhirnya kita puasa dari pagi sampai terbenam matahari. No, tidak ada punya nilai. Karena kita mengakhiri dengan makanan yang tidak halal. Jadi ini makanan yang barakah. Makanan yang barakah itu, kalau kita beri makan dalam kehidupan keluarga itu, mulai dari anak, orang tua, insya Allah anak tumbuh dengan baik dan tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan orang tua. Karena kita didik dengan beri makanan yang halal. Kalau makanan yang halal pasti di situ ada barokahnya. Di situ ada barokah. Kira-kira begitu? Luar biasa. Itu yang ketiga lagi Pak Ustadz tentang waktu, keberkahan dalam bentuk waktu. Keberkahan waktu ini perlu kita ingat kembali, ada ayat Allah. Wal asri innal insana lafi khusr. Sungguh demi waktu sesungguhnya manusia itu banyak mengalami kerugian. Kerugian ini apa? Karena tidak mengambil barakah, rahmat dan kebaikan dari waktu yang disiapkan oleh Allah. Dalam kehidupan secara keseluruhan, kalau kita isi dengan aktivitas yang negatif, tentu tidak mengandung barakah. Betul. Tapi kalau kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, itulah barakah di dalamnya. Nah, khusus menyangkut waktu, dari waktu yang dipilah-pilah dalam puasa ini saja, sahur itu ada barakah di dalamnya. Maka barang siapa yang tidak bersahur karena merasa kesehatannya kuat, dia mulai sahur pada tengah malam karena mau kuat puasa siang hari, tidak ada barakah dan rahmat dari sahur yang diperoleh. Itu waktu disiapkan khusus, ada khusus lagi. Seluruh kehidupan itu ada barakahnya, tapi waktu khusus lagi. Waktu ketika sahur itu pun ada barakahnya, waktu berbuka ada barakah. Maka ketika masuk buka puasa, jangan larut, jangan biar begitu beduk berbunyi, begitu azan batal. Kalau lewat jauh, makruh hukumnya. Tidak memperoleh barakah daripada berbuka puasa itu. Kira-kira begitu. Kadang-kadang seperti itu Pak Ustadz ya, Kak. Banyak orang yang santai sekali malah. Memang ya kalau kita rasakan sendiri Bunda ya, kalau sudah mendekati waktu buka itu kan tidak sama sekali rasa haus dan juga rasa lapar. Jadi kadang-kadang orang tuh istilahnya bukan terkesima tapi kebawa, perasaan terbawa. Jadi cuek nanti aja itu sudah beduk bunyi gampang itu sebentar dulu. Padahal sebenarnya itu tidak boleh Pak Ustadz ya. Nah itu kadang-kadang orang bisa anggap sepele itu, malah itu jadi makruh itu Pak Ustadz ya. Makruh. Hukumnya seperti itu. Baik Pak Ustadz, mungkin ada ibu-ibu yang bertanya lagi sesuai dengan kita punya tema, sisa berlima. Ya silakan Bunda. Mic-nya di sebelah mana? Oke. Ya. Mungkin Bunda bisa bertanya tentang kita punya tema tentang keberkahan hidup. Kadang-kadang kalau kita berbicara tentang keberkahan hidup tuh memang skopnya luas sekali Pak Ustadz ya. Luas sekali, dan sebagai makhluk ciptaan Allah itu kita diberikan keringanan yang luar biasa ya Pak Ustadz untuk mendapatkan keberkahan Allah. Sholat itu pun juga diberikan keringanan. Ya toh, umpamanya kayak kita sedang bekerja, seperti contoh kami orang lapangan Bapak ya, itu waktunya sholat dengan di hutan dan tidak ada wudhu dan lain sebagainya, kami diberikan itu pasti diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting harus sholat ya Pak Ustadz ya. Itu luar biasa sekali cintanya Allah kepada kita ya Pak Ustadz ya. Jadi memang agama ini, ayat Allah mengatakan begini, wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah telah memilihmu agama ini, tidak ada kesulitan dalam agama ini. Jadi agama tidak mempersulit penganutnya. Wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Ayat itu agama bapamu Ibrahim, Allah memberi namamu dengan orang-orang muslim. Nah, keringanan-keringanan itu ada berkah di dalamnya. Rahmat itu merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah, berupakan keringanan. Ketika kita dalam mengalami suatu keadaan tertentu, maka kita bisa dapat mengamalkan ajaran agama itu sesuai dengan kondisi dan keadaan yang kita alami. Sholat, tidak bisa berdiri ya duduk. Tidak bisa ya tidur berbaring. Dan seterusnya. Itulah kemudahan-kemudahan. Mudah-mudahan masih banyak lagi hal-hal.
Jadi memang sangat mudah sekali untuk mendapat keberkahan Allah ya, Pak Ustadz. Tidak ada kata bilang sulit sama sekali. Baik. Dan luar biasa sekali. Dan itu mungkin kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala harus patut bersyukur dan betul-betul memuja kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti ini kok sholatnya 5 waktu, lagi asik-asik begini juga tiba-tiba harus begini, harus begitu, banyak aturannya dan lain sebagainya. Ya banyak macam ya Pak Ustadz ya. Karena sebagai manusia itu kita juga suka lupa ya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita mendengarkan curahan hati dari bunda-bunda kita dari Majelis Talim As-Sakinah Polda kali ini, alangkah indahnya kita ikutin yang satu ini. Sapa Ramadan pencerah hati. Ya jiwa. Kok lemes toh Bu dari tadi ya? Sapa Ramadan pencerah hati. Ya Itu lingkupnya tuh kan di Polda tuh pasti ada ibu-ibu polisi di sini kan Bunda ya? Oh iya di lingkungan iya. Biasanya kan semangat tuh biasanya ibu-ibu yang dari angkatan biasanya seperti itu Pak Ustadz. Tapi enggak ya, yang guyon aja. Baik, mungkin ada Bunda yang bertanya, saya persilakan. Nah ini dia ibu-ibu dari Majelis Taklim As-Sakinah Polda. Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, Ibunda siapa ya? nama saya Ibu Siti Zubaidah dari Majelis Taklim As-Sakinah. Iya, dirapatin Bu. Iya. Iya, Siti Zubaidah. Begini Pak Ustadz, bagaimana supaya kehidupan kita ini bisa menjadi berkah dan sesuai dengan tuntunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sesuai dengan tuntunan Allah. Silakan Pak Ustadz. Ya. Bagaimana kehidupan kita ini supaya bisa mendapat barakah? Ya. Kira-kira begitu ya. Ya. Mendapat barakah. Ini barakah itu seperti apa ya? Barakah dan rahmat itu seperti apa? Perlu kita sadari bahwa yang kita harapkan itu adalah ketenangan hidup. Menerima apa adanya. Apa yang ada kita syukuri, yang tidak ada kita juga tidak merengek. Betul. Itu terkait dengan sikap batin kita dalam menyikapi situasi dan kondisi yang kita alami. Kalau ada terasa senang, nyaman, dalam keadaan apapun, pertanda rahmat Allah dan barakahnya ada di dalam, ada menyertai. Nah, itu ada. Dan perlu kita tahu bahwa rahmat dan barakah dari Allah itu kepada semua makhluk itu ada. Semua makhluk. Makanya itu semua ada dengan rezekinya, semua ada dengan keadaannya seperti itu. Hanya saja bagi muslim itu ada yang bisa membuat kita lebih tenang lagi. Supaya rahmat Allah dan barakahnya itu selalu ada setelah kita mengikuti tuntunannya. Tuntunan ajaran agamanya. Kalau dalam puasa ini saya kira semua merasa tenang, tentram itu ketika memelihara diri, perkataan dan perbuatan sesuai dengan tuntunan dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini terasa tentram, nyaman. Apa rasa aman kalau sementara kita puasa terus bicara tentang orang lain? Tidak, atau ada aman? Rasa aman? Tidak. Pertanda bahwa kalau kita tidak membicarakan orang lain, datangnya berkat dan rahmat Allah terasa nyaman dalam diri. Subhanallah. Ya. Jadi tuntunan agama saya lebih fokus pada dalam bulan puasa ini, di mana itu ada hal-hal yang terkait untuk menuntun pada rahmat dan barakahnya itu adalah ada ketenangan kita ketika kita memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ada sekarang ini ada ibu-ibu yang merasa ada marah kalau tidak diberi jadwal untuk makan berbuka puasa. Ada tidak? Ada. Ada. Kalau beri makan rasa senang. Enak. Berbagi ya Pak Berbagi. Ustadz, ya. Ada melihat orang susah di situ dalam buah puasa ini, melihat apakah liwat saja atau masih tengok.
Apa ada yang bisa bantu? Kalau lewat merasa hati tentram atau tidak? Kalau lewat hati tetap biasa saja, pertanda rahmat dan barakah Allah. Ya, sampai atau tidak? Ini terkait dengan hal-hal yang dianjurkan oleh agama, kita lewati dengan sikap batin yang berasa tidak ada apa-apanya. Baik, Pak Ustadz. Luar itu. biasa sekali seperti itu, Pak Ustadz. Ya, Memang ya. itu rahmat Allah benar sekali. Dan mungkin Pak Ustadz sambil ini kita jalan, mungkin kita langsung masuk pada area tips. Kita mau masuk pada area tips ya Pak Ustadz ya. Jadi kita akan lihat sama-sama tips kali ini dari As-Sakinah seperti apa tipsnya ya. Jadi kalau bunda-bunda biasanya yang kemarin-kemarin itu kan ada tips kayak membuat bros, kemudian hijab dan lain sebagainya. Dan kali ini tipsnya dari Majelis Taklim As-Sakinah yaitu membuat apa bunda? Keripik tempe. Camilan keripik dan persiapan lebaran. Waduh. Jauh sekali. Sangat jauh sekali bunda. Berarti bunda siapa ini yang akan bawakan? Siti Martia. Sapa Ramadan pencerah hati. Baik, kepada Bunda Siti kami persilahkan. Kira-kira tipsnya apa kali ini dari Majelis Taklim As-Sakinah? Silahkan Bunda. Ya, baik saya temani. Ya, baik. Bunda tidak sendiri, tapi saya dengan saya. Ya, baik. Nah, ini pemirsa Bunda Siti. Ya, Bunda Siti ini akan membagi tips dengan pemirsa bagaimana mengolah keripik tempe ya. Keripik tempe agar tetap gurih gitu. Biasanya ini teman bagus untuk berbuka puasa dan juga sahur. Itu gimana Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu mari kita menyiapkan untuk buka puasa atau sampai untuk Idul Fitri, persediaan Camilan Idul Fitri ya. Siap Bunda ya, setiap hari ya, setiap harinya. Nah, itu apa aja Bunda yang disiapkan? Ini kan temanya keripik tempe ya, berarti ini bahan-bahannya ya. Komposisinya yaitu tempenya lupa tadi nggak bawa. Yang tempenya yang ada sudah ya, jadi ya. Yang sudah jadi ya. Tempenya yang sudah jadi. Ada tepung beras. Ada tepung beras, kemudian terus tepung kanji ya. Dan garam ya. Bawang putih ya, dan bisa disentuh Bunda. Ya, ini bawang putih. Ini dia bawang putihnya. Dan jeruk, kemiri dan ketumbar. Oh, terima kasih banyak sudah berbagi tips ya Bu. Ya, ternyata ini rasanya cuma 3 ini aja. Bawang putih, kemiri dan juga jeruk ketumbar ya. Dan jeruk purut. Iya. Setelah itu diulek semuanya nih. Ini dihaluskan, setelah itu terus ininya diaduk taruh di panci itu ya, dicampur dan kanji. Terus bumbunya ditaruh diaduk, habis itu tempenya diiris, sayang tempenya nggak ada. Tempenya diiris tipis-tipis, langsung dimasukkan di adonan tadi, langsung digoreng. Habis digoreng sampai kering lah, garing. Nah, itu ada rahasianya nggak tidak Bu Siti kalau kita bisa mendapatkan rasa gurih yang nikmat kayak tempe? Iyalah, ini belum dirasa ini nikmat. Bukan maksudnya, iya ini pasti gurih soalnya. Saya nggak ada yang saya rahasiakan. Bunyinya. Tuh kan, nyes gitu, bunyinya kenyas. Nah itu gimana, itu memang ada yang dirahasiakan ya? Tidak ada yang saya rahasiakan ya, itu apa adanya ya. Saya sampai garing, terus itu diangkat, ditiriskan sampai itu, terus baru habis ditiriskan terus dingin. Kalau mau kemas ini didinginkan dulu baru dikemas. Iya, itu rahasianya Bunda. Jadi kadang-kadang kalau Bunda-bunda sudah habis goreng langsung masukin ke dalam toples, otomatis anyep gitu ya. Karena panasnya kembali melempem, akhirnya panasnya kembali. Jadi berarti alangkah baiknya goreng dengan minyak yang panas ya Bunda ya. Iya, yang panas. Ya. Tapi jangan terlalu panas, kalau terlalu panas juga hangus, kalau kurang panas juga nggak bisa ngembang. Ya, demikian resep berbagi dari Bunda Siti tentang judulnya Sapa Ramadan pencerah hati. Terima kasih banyak Bunda Siti sudah berbagi tips. Ternyata Bunda Siti itu sudah punya rencana nanti untuk Idul Fitri. Jauh sekali ya, tapi udah disiap-siapin. Baik, terima kasih. Mungkin besok kita punya camilan-camilan yang lebih ini lagi untuk takjil kali Pak Ustadz ya. Mungkin kayak cendol, mungkin es buah dan lain sebagainya. Ya sekedar untuk menggugah selera makan anak-anak gitu loh. Besok Bunda bikin apa lagi? Besok Bunda bikin apa lagi? Jadi semangat ya buat anak-anak kita untuk berpuasa.
Baik, kita punya tema tadi seperti tadi Pak Ustadz sudah katakan tentang keberkahan hidup. Memang kalau mendapatkan keberkahan hidup itu sangat mudah sekali ya Pak Ustadz ya, tergantung dari pribadi masing-masing. Kadang-kadang kita sebagai pribadi, sebagai manusia juga kadang-kadang suka hilaf Pak Ustadz. Hilaf, tong hilafnya. suka lupa. Bagaimana caranya Pak Ustadz supaya kita itu tidak mudah lupa untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang itu lagi agar tetap itu rasa takut tuh ada gitu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Iya. Jadi ini terkait dengan ada kesalahan yang kita buat, kemudian mungkin begitu selesai kita menyesal. Ya. Maka sesungguhnya kita lihat nafsu manusia menurut Al-Quran. Itu ada 3 tingkat, yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Nah, nafsu amarah ini yang orangnya hidupnya ya dengan kejahatan melulu. Diberi peringatan pun tidak, jalan terus kejahatannya. Ini yang sebentar lakukan menyesal, tapi bikin lagi. Ini dia berada pada nafsu lawamah. Jadi sesungguhnya puasa yang sekarang kita lakukan ini adalah punya maksud. Artinya maksud Allah mendidik kita untuk berpuasa ini menekan dari nafsu amarah, menekan ke nafsu lawamah, dan meningkat ke nafsu mutmainnah yang tenang, tentram, bahagia rasanya. Jadi itu nafsu-nafsu itu dalam menurut Al-Quran seperti itu. Berbahagia sekali Pak Ustadz kalau kita tuh jadi orang tuh istilahnya apa ya? Cooling down. Ya. Santai, apalagi menghadapi suasana yang seperti ini Pak Ustadz ya, modernisasi yang luar biasa canggih, kemudian kita punya kontur istilahnya iklim kita yang panas, kadang-kadang buat mendidih. Sapa Ramadan pencerah hati. Dan ini Pak Ustadz, kita mau ngajak pemirsa di rumah ini untuk kita bisa salah satunya bisa bawa pulang kupon-kupon kita nih Pak Ustadz. Ada dari kupon dari Bandung Jeans, ada juga dari voucher. Mungkin insya Allah kami punya line telepon sudah standby di 827722 bagi pemirsa yang ingin menjawab pertanyaan kami dan bisa membawa pulang salah satu kupon yang saya pegang ini dari Bandung Jeans dan juga dari Dompet Duafa. Mungkin Anda bisa menghubungi kami di pesawat telepon 827722. Sudah langsung berbunyi. Dan passwordnya kali ini pemirsa ikhlas berbagi karena Allah. Ikhlas berbagi karena Allah ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh cinta. Ikhlas berbagi karena Allah. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Siti Saokori di Lita. Dengan siapa sayang? Dengan Tin. Ibu Tin. Tin, ya, Ibu Tin ya. Ya, Ibu Tin, terima kasih banyak sudah ini menghubung kami. Standby ya, saya bacakan pertanyaannya ya. Yo. Baik. Faktor apa-apa saja yang membawa keberkahan dalam hidup? Ya, jadi faktor-faktor apa saja yang membawa keberkahan dalam hidup? A. Suka sekali melemparkan kesalahan pada orang lain. B. Amanah dengan janji alias tanggung jawab terhadap keluarga dan juga pekerjaannya. Ibu Tin pilih yang mana? D. Ya? D? Guyon, jangan marah Bu, bulan puasa marah-marah Bu. Benar, terima kasih ya, selamat ya. Bunda Tin berhasil membawa pulang kupon dari Bandung Jeans. Bunda Tin, lokasinya rumah di mana? Di Liliba. Oh, di Liliba ya. Terima kasih banyak buat Bunda Tin yang sudah bergabung dan berhasil membawa pulang kupon dari Bandung Jeans. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita menantikan lagi penelpon yang kedua yang insya Allah bisa membawa pulang check up gratis dari Dompet Duafa. Siapakah beliau? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh cinta. Waalaikumsalam. Ramadan penuh cinta. Ikhlas berbagi karena Allah. Ikhlas berbagi karena Allah. Dengan Bunda siapanya? Bunda Yati. Halo? Dengan Bunda Yati. Oh, dengan Bunda Yati, Neng Yati ya? Ya. Baik, Bunda Yati standby ya, saya bacakan pertanyaannya ya. Insya Allah bisa dibawa pulang kuponnya ya. Halo? Ya, oke, standby saya bacakan. Meraih ridho Allah dalam hidup, terutama dalam kehidupan keluarga. A. Berbakti kepada kedua orang tua. B. Konsumtif dan banyak bersantai. Berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih, berbakti kepada orang tua. Oke, baik. Ini Bunda Yati di mana ya lokasinya ya?
Iya, Bobo. Oh, Bobo. Oke, terima kasih banyak Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, luar biasa sekali. Dan itu tadi kita punya penelpon yang berhasil membawa pulang hadiah kupon dari Bandung Jeans dan juga dari dompet Duafa. Baik, mungkin sapa Ramadan pencerah hati. Ya, Bunda ada yang mau bertanya tidak? Ayo, mumpung sama kita punya Ustadz Pak Ramli Deni. Mangga, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ibu Siti Kiptia dari Majelis Talim As-Sakinah. Ibu Siti, di Majelis Talim ini Ibu Sitinya Banyak pinten ya? Sitinya. Banyak tenan tadi saya itu. Mangga, Ya, silakan. yang mau saya tanyakan Ustadz, apa perbedaan antara makruh dan haram? Oh, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Makruh dan haram. Jadi dalam Islam itu ada hukum-hukum lima, ada wajib, haram, makruh, mubah, Nah, itu dan dia. sunnah ya, sunnah. Jadi makruh dan haram. Kalau haram itu suatu perbuatan yang dilakukan mendapat dosa, berdosa. Kalau tidak dilakukan ya tidak berdosa. Kalau makruh itu yang dibenci, melakukan dibenci, tidak melakukan ya tidak dosa. Kalau dilakukan dibenci, melakukan dibenci. Seperti halnya ya kalau sekarang orang bilang merokok itu termasuk makruh hukumnya. Nah, ada yang mengatakan haram hukumnya, tapi kebanyakan sebagian ulama mengatakan itu makruh ya, hukumnya. makruh, ya. Jadi dibenci. Ya, beda ya. Kalau haram itu dosa melakukannya, sementara yang makruh itu dibenci kalau melakukannya. Ya, contoh kan ibu-ibu Ya. juga kan pasti tidak suka ya kalau ada ngerokok ya. Ya, tapi tidak masalah, itu tidak haram ya kan itu ya, Pak Ustadz ya. Tapi kan Ya. kadang-kadang asapnya ganggu ya Bunda ya. Ya, kadang-kadang kayak gitu. Kita kasih netral Pak, nanti orang yang rokok marahin Ya, saya Pak. ya. Nah, kemudian seperti itu Pak ulasan tadi seperti yang satu adalah mubah. Kalau mubah itu boleh melakukan dan tidak melakukan, tidak apa-apa, tidak dosa dan tidak ada pahala. Kira-kira contohnya seperti apa Pak ya itu? Mubah. Nah, makan dan minum. Oh iya, Ya. makan dan minum, betul, makan dan minum. Kemudian yang tadi Pak Ustadz yang satunya sunnah. Sunnah itu melakukannya dapat pahala, tidak melakukan tidak berdosa. Nah, itu seperti apa ya? Coba Sholat sunnah. sholat sunnah ya. Sholat- Puasa Senin Kamis. ya. Kalau puasa Ramadan wajib. Ya. Semangat ya. Sabar Ramadan pencerah hati. Woi, bunda kenceng banget itu. Bagaimana? Luar biasa sekali Pak Ustadz ya. Kadang-kadang kalau yang seperti tadi Ian sudah sampaikan, kita mencari keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang paling mendasar, yang paling sederhana, kita mulai dari skop kita yang paling terkecil adalah keluarga. Kira-kira apa sih Pak Ustadz yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita bahwa nih, ini nih yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usahlah kita jauh-jauh bilang, itu anak durhaka. Bukan bukan Ian kayak gitu Pak. Tapi kira-kira apa sih Pak yang paling sederhana agar anak-anak kita tuh, oh iya ya, seperti itu sederhananya. Itu gimana Pak Ustadz? Jadi dalam kehidupan keluarga sebenarnya yang paling sederhana itu adalah dalam hal sekarang dalam sisi perkataan dan perbuatan ini. Kalau perkataan itu kejujuran itu penting itu. Zaman sekarang ini rasa-rasanya kejujuran itu hal langka ya. Hal langka. Amanah itu menjadi hal langka untuk Amanah zaman sekarang ya Ustadz ya, amanah. Jadi kalau anak disuruh ke sana dia alasan. Tidak, saya ada buat sesuatu padahal bukan. Ini anak dalam pendidikan ini. Ya. Jangan sampai kita juga yang salah. Begitu ada orang perlu kita ada, tapi suruh anak kasih tahu bilang mama tidak ada. Padahal mama ada. Ini juga sudah salah. Maka kejujuran, amanah itu hal yang paling dasar dalam hal perkataan. Perkataan. Tentu menyangkut dengan perilaku. Itu yang ada ayat Allah, ada hadis Nabi itu mengatakan dari orang tua, dari anak terhadap orang tua. Itu ada ridallah fi ridal walidayhi wa suhtallah suhtal walidayhi. Artinya keridaan Allah itu tergantung kepada keridaan orang tua, kemurkaan Allah tergantung pula kepada kemurkaan orang tua. Kalau jadi ada komunikasi dua ini antara anak dan orang tua ini harmonis, jelas akan terbentuk kehidupan rumah tangga yang mendapat curahan rahmat. Ya, bisa sekali gitu ya Pak Ustadz ya. Gimana, ada masalah-masalah dengan putra-putri di rumah nggak Bunda? Ada yang mau sharing dengan Pak Ustadz?
Enggak ya, aman alhamdulillah. Oh di sebelah sana, waduh jauh sekali. Nah, baik Bunda, itu kira-kira gimana Bunda? Kira-kira mau ingin ditanyakan sama Ustadz Ramli Deni. Nah, silakan. Ibu Rohmi ya. Kadang orang tua itu sudah berusaha berdoa untuk anaknya, terus ini sudah mendidik sedemikian rupa, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang benar. kita harapkan. Benar. Kadang gampang sekali tergelincir dalam lembah dosa. Iya. Itu bagaimana Pak? Cara terbaik untuk menanggulangi hal itu. Ya. Ya. Terima kasih banyak Bunda. Terima kasih. Jadi Gimana? memang kita orang tua punya keinginan itu anak itu ya baik, taat beribadah, patuh kepada orang tua, dalam pergaulannya baik. Tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini ada faktor yang menentukan, itu adalah juga termasuk dalam faktor lingkungan pergaulan dalam kehidupan itu yang paling sehari-hari. penting Pak Ustadz. Nah, Ya. maka yang paling ampuh bagi kita itu adalah doa. Sebab kita juga tahu bahwa riwayat Nabi Nuh alaihissalam, meskipun seorang nabi Iya. menghendaki anaknya selamat, anaknya ikut jejaknya, anaknya ikut perintahnya, tapi toh tidak. Itu riwayat dalam Al-Quran itu yang begitu. Anaknya yang anak seorang nabi pun tidak patuh kepada orang tuanya. Kita pun tentu ada hal seperti itu yang kita punya harapan tetap ada, tapi kita juga tetap berdoa kepada Allah supaya anak itu mudah-mudahan ya pada jalan yang benar. Sebab Nabi Nuh juga anak membangkang, tapi dia tetap berdoa sampai mendapat teguran dari Allah bahwa anak bukan ahlimu, bukan keluargamu, karena dia tidak sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Tapi kita sebagai manusia hamba Allah yang punya kelemahan, kita tetap berdoa. Ada pengalaman, boleh saya ceritakan? Silakan Abah, silakan. Ada seorang haji tahun 53. Dia menceritakan pengalamannya, itu anaknya ada beberapa orang, salah satunya itu paling nakal. Di mana ada keributan, dia. Di mana ada orang menangis, dia. Tidak pernah ke masjid, tegur tidak bisa, tidak taat. Akhirnya kedua suami istri hanya sepakat kita doa saja. Begitu mereka berdoa, suatu saat terdengar suara azan dari masjid. Itu anak yang senang berazan. Keduanya panggil, suami panggil istrinya, itu anak kita sudah ada azan di masjid. Mereka menangis karena dengan kekuatan doa. Segala upaya sudah dilakukan, tapi tidak bisa, akhirnya kembali kepada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah yang membolak-balikan hati. Allah itu kan kita tahu, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, balikkanlah hati anakku itu pada jalan yang benar. Kira-kira begitu doa. Ya. Jadi tidak ada kata putus asa ya Bunda ya. Kadang-kadang kita menghadapi itu fenomena umum, fenomena umum. Bukan berarti kita pasrah ya Pak Ustadz ya. Bukan berarti kita pasrah. Tetap kita memang harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga permasalahan yang kita hadapi bisa berjalan. Itu tidak hanya kepada anak aja ya Pak Ustadz ya. Terkadang itu juga mungkin dengan tetangga kita. Itu kadang-kadang juga tetangga bikin rese ada, pasti ada. Kemudian itu juga kadang-kadang saudara-saudara terdekat kita ya Pak Ustadz ya. Bagaimana caranya kita bisa mengingatkan agar seperti tadi yang sudah Pak Ustadz singgung tentang amanah. Kadang-kadang tuh orang diberikan amanah atau tanggung jawab tuh suka lupa Pak Ustadz untuk bisa menjalankannya. Kadang-kadang kalau kita menegur juga takut-takut salah. Kemudian kita juga takut-takut dia tersinggung. Bagusnya tuh gimana tuh Pak Ustadz? Ya, jadi memang dalam kehidupan kita, ya kita tidak sendirian, ada orang lain, ada tetangga, ada kerabat, handai tolan dan lain sebagainya. Di dalam kita berinteraksi itu, tentu di dalam itu ada saling mengingatkan, itu ada perintah saling mengingatkan. Hanya sekarang saling mengingatkan ini yang dalam Al-Quran itu dia bilang dengan hikmah dan bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi ajak teman kepada yang benar itu dengan cara yang bijaksana sekali. Bagaimana caranya supaya yang bersangkutan tidak merasa diajari, tidak merasa di ini? Ya itu tergantung pada teknik kita masing-masing. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Susah gampang. Susah gampang. Jangan sampai orangnya tersinggung lalu terjadi keretakan komunikasi, keretakan hubungan. Nah, ini juga perlu dijaga. Kan kita ini kan dalam bersosialisasi, dalam pekerjaan, dengan walaupun ibu-ibu rumah tangga di rumah dengan tetangga, kan kita semua itu mau cari baik ya Pak Ustadz ya. Kadang-kadang juga biasalah ada gesekan-gesekan. Cuman kadang-kadang kalau kita mau mungkin istilahnya kita kayaknya dia di sana gini-gini deh. Alangkah indahnya mungkin kita introspeksi diri kita dulu kali Pak Ustadz ya. Paling bagus dan paling bijaksana seperti itu Pak Ustadz ya. Kira-kira
ada nggak Pak Ustadz Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sahabat-sahabat beliau yang notabene seperti tadi Ian sampaikan, kira-kira bagaimana beliau menyikapi sahabat-sahabatnya itu yang ya keluar dari rel gitu loh Pak Ustadz, itu gimana Pak Ustadz Rasulullah menyikapi itu? Itu dalam sejarah itu Nabi memberikan ya petua-petua. Kalau ada yang keluar dari rel yang ditekankan, itu Nabi juga tidak terlalu dengan keras. Tidak yang keras. Sebab berpatokan kepada itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idah. Jadi ajak mereka dengan cara bijaksana. Sehingga Nabi itu dalam menyampaikannya itu tidak dengan ya keras, tidak dengan keras. Tidak dengan keras. Nah, jadi ini kita tetap berpatokan kepada ud'u ila sabili rabbika. Karena Nabi pun berpegang teguh pada itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Memang di dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi itu dia mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Itu ada hadis Nabi yang begitu. Kalau melihat suatu kemungkaran itu pertama kita tegur dulu. Tegur kalau tidak bisa maka dengan kekuasaan. Kalau dengan kekuasaan tidak bisa ya dengan doa. Nah, jadi mungkin sama dengan kita kembali kepada anak yang bandel tadi, itu juga bisa kita gunakan itu dengan menyampaikan, harus begini. Tapi tidak ada yang dengan kekuasaan itu ya katakanlah dengan kalau negara itu kan dengan aturan-aturan. Nah, kalau tidak bisa ya dengan doa ya Allah berikan petunjuk, bimbingan kepada hamba-Mu ini. Kira-kira begitu. Seperti itu Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, kita punya penghujung ini mungkin Pak Ustadz mau berikan istilahnya siraman kolbu buat kami, buat semua pemirsa. Bagaimana sih sebenarnya mencari atau mencari keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri Ustadz. Silakan. Jadi begini ya, ini kita bisa lihat kehidupan rumah tangga atau kehidupan orang lain. Tidak kita ukur barakah itu dari kedudukan dan pangkat. Kita tidak ukur barakah dan rahmat itu dari kekayaan. Tapi yang penting barakah dan rahmat itu adalah bagaimana sikap batinnya dalam menyikapi kekayaan yang dimiliki, menyikapi jabatan yang dia pangku dan lain sebagainya. Sikap batinnya tenang atau tidak. Rasa bangga berarti yang muncul itu adalah maka itu sudah menyalahi aturan. Barakah dan rahmat itu adalah hadir istilah apa itu qanaah, apa adanya diterima. Kalau memang itu berupa harta, itulah yang dia terima dengan bersyukur. Dia tidak kufur, malah dia harus merasa seperti apa yang dirasakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadza min fadli liyabluwani ashkur am akfur. Kalau mendapat kedudukan atau harta, jadi itu dia mengatakan ini adalah karunia dari Allah untukku, untuk mengujiku apakah dengan karunia ini aku bersyukur atau aku kufur. Nah, ini jadi sekarang kita bagaimana manage kalbu kita, sikap batin kita dalam menyikapi keadaan yang kita hadapi. Entah kita miskin, entah kita kaya, entah kita berkedudukan yang tinggi. Bagaimana kita menyikapi sesuai dengan aturan agama. Aturan agama itu kan dia bilang itu, bersyukur itu. Kembali kepada syukur itu. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini semua adalah karunia dari Tuhanku untuk mengujiku apakah dengan karunia ini aku bersyukur atau aku kufur. Maka sekarang kita ambil keputusan, kita bersyukur atau kita kufur dalam suatu yang kita peroleh. Barangkali begitu ya. Luar biasa sekali Pak Ustadz ya. Berarti harus banyak bersyukur sekali jika kita memiliki kelebihan, dan bersyukur sekali jika kita memegang amanah sebagai punya jabatan dan lain sebagainya. Luar biasa sekali menjadi orang yang istilahnya low profile ya, yang hanya menyerahkan semuanya ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak buat Bapak Dr. Andes Haji Ramli Deni yang sudah memberikan siraman kolbu buat kita di acara Sapa Ramadan di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak juga buat Ibu-Ibu Majelis Taklim As-Sakinah, dan juga terima kasih buat semua sponsor yang sudah mendukung acara Sapa Ramadan, dan juga terima kasih buat penelpon kayak Ibu Yati dan juga Ibu Tin tadi. Terima kasih banyak, dan spesial juga terima kasih buat
lewat saya punya Bunda Rahmi yang Kori tadi dan juga yang Sari Tilawah Ibu Siti Munjayani. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, itulah tadi acara Sapa Ramadan kita dengan tema yang luar biasa sekali, mana kita mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita. Tidak ada pilih-pilih dari Allah Subhanahu wa taala, semua tergantung dari amalan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Ramadan pencerah hati. Terima kasih.